Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Kali ini kita akan membahas tema Peran Gereja bagi Perkembanganku. Sekarang, marilah kita lihat indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menyebutkan kegiatan gerejani yang dapat diikuti kaum remaja. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja. Dan yang ketiga adalah menjelaskan peran gereja bagi perkembangan diri umat. Sebelum dilanjutkan, marilah kita melihat terlebih dahulu pemikiran dasar dari pembelajaran kali ini. Manusia adalah makhluk sosial dan sekaligus makhluk beriman yang mempunyai relasi secara khusus dengan Allah penciptanya. Tetapi, tak mungkin ia beriman bila tidak ada orang yang lebih dahulu beriman, dan juga bila orang yang beriman sebelumnya tidak mewartakan imannya kepada generasi berikutnya. Iman seseorang juga tidak akan berkembang bila tidak ada relasi dan komunikasi antar orang beriman. Iman akan berkembang bila masing-masing mau saling berbagi. Iman juga akan berkembang terutama melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan dan pelayanan kaum beriman. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana gereja berperan dalam perkembangan diri kita. Sekarang, marilah kita mendalami pengalaman terlibat dalam kegiatan gereja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sharing pengalaman terlibat dalam kegiatan gereja nih dari seorang frater dan suster, dan ternyata sebelum menjadi frater dan suster, mereka pun aktif terlibat dalam kegiatan gereja. Seperti apakah? Marilah kita dengarkan bersama. Sampurasun para teman-teman muda dari SMP Sunan Cigugur. Perkenalkan nama saya Frater Paulus 7 OSC. Loh, kok jujur namanya? Sama kayak ibu guru kalian ya. Cuman saya versi cowoknya. Saya juga berasal dari Kuningan, dari Cisantana, dan sudah menjalani kehidupan sebagai frater OSC selama 9 tahun lebih. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau men-sharingkan bagaimana efek keaktifan di dalam kegiatan bergereja. Waktu kecil, waktu di Santana dulu, saya sering aktif bina iman, Legio Maria, Isdinar, terus sebagai lektor, sebagai pemazmur, lalu sebagai OMK juga. Ternyata kegiatan-kegiatan itu sedikit-sedikit berguna bagi perkembangan iman saya, bagi perkembangan atau pandangan saya terhadap gereja yang lebih luas. Jadi waktu itu saya belum mengenal apa itu pastor segala macam, apa itu kehidupan membiara, tapi dengan kegiatan-kegiatan itu saya dikenalkan dengan hal-hal seperti itu. Dan juga kita belajar dan dilatih untuk bisa melayani. Maka teman-teman jangan sungkan untuk bergabung dan ikut kegiatan-kegiatan gereja, ya apapun itu sesuai dengan talenta kalian dan minat kalian. Nah, untuk mendukung itu, frater juga punya idola. Gak hanya kalian yang idolanya BTS, K-pop, segala macam, tapi punya idola yang Katolik, misalnya Santa Teresa atau Bunda Teresa. Apa idolanya dia? Dia itu orang yang sederhana, yang bisa melayani orang miskin, yang terlantar, segala macam, dan melihat Yesus dalam diri mereka. Dan satu quotes yang menarik menurut frater, kita semua tidak bisa melakukan hal besar, tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. So buat teman-teman, jangan takut untuk melayani, jangan takut untuk aktif dalam kegiatan gereja, karena itu berguna bagi perkembangan iman kalian, bagi kedewasaan kalian, dan juga membantu untuk menjawab panggilan cita-cita kalian. Dan buat usia cowok nih,
kalau mau menjawab panggilan Tuhan, silahkan bergabung dengan kami Ordo Salim Suci. Nanti bisa kunjungi Instagram saya atau YouTube saya, bisa lihat di situ. Dan buat yang cewek juga jangan takut untuk menjawab panggilan sebagai seorang suster, karena kita semua punya panggilan, tapi mungkin kitanya yang nggak jawab. Begitu saya teman-teman tetap semangat melayani dan tetap semangat menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Hai teman-teman dari SMP Yesus Gugur. Salam kenal dan salam sehat. Perkenalkan, saya Suster Yuan OSU, Biarawati Ursulin. Asal saya dari Flores. Saya masuk biara sejak tahun 2010. Untuk teman-teman dari SMP Yesudarso yang perempuan, yuk mampir ke Biarawati Ursulin Cisangtanah. Siapa tahu dari kalian tertarik, mungkin juga ada yang terpanggil. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai manfaat atau nilai plus dari mengikuti berbagai kegiatan gereja. Pengalaman saya, sejak SD saya aktif mengikuti kegiatan gereja seperti Bina Iman, Misdinar, Pemasmur, Lektor, OMK, dan kegiatan lainnya. Dengan aktif mengikuti kegiatan gereja, saya merasa ada perubahan dalam diri saya lebih ke arah positif. Misalnya, iman saya semakin berkembang, lebih tekun berdoa, lebih rajin belajar dan membantu orang tua, lebih bersikap rendah hati dalam melayani sesama, bersikap sabar, menjadi pribadi yang penyayang, dan terutama mempunyai hati selalu memaafkan sesama. Itu semua berkat kedekatan saya pada Tuhan. Ya, awalnya saya aktif dari kegiatan gereja, dan akhirnya saya lebih dekat pada Tuhan. Selain itu, saya mempunyai tokoh yang sangat menginspirasi saya. Seorang tokoh gereja, yaitu Bapak Ketua Lingkungan. Dia adalah pribadi yang setia, sabar, dan selalu menolong umat atau warga yang ada di lingkungannya. Dia bukan orang kaya, juga bukan orang hebat, tapi dia selalu punya hati untuk menolong keluarga-keluarga yang kesulitan. Luar biasa bukan? Saya pun ingin menjadi alat Tuhan seperti dia. Bagaimana dengan kamu? Ayo ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja sesuai dengan kemampuan dan bakat kamu. Jangan takut untuk melayani, karena Yesus selalu ada untukmu. Jangan menunggu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu seorang muda Katolik, siapa lagi? Oke. Sekian pengalaman saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pengalaman saya bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat, Tuhan memberkati. Aktif dalam kegiatan gereja. Siapa takut? Bye-bye. Sekarang, setelah mendengarkan sharing suster dan frater tadi, marilah kita dalami bersama. Yang pertama, apa yang berkesan? Kemudian yang kedua, kegiatan gereja ini apa yang sekarang Anda ikuti? Dan yang ketiga adalah, apa manfaat yang diperoleh? Anda harus tahu bahwa sejak seseorang dibaptis, ia menjadi anggota komunitas gereja yang dipanggil untuk ikut bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Sekarang marilah kita lihat contoh kegiatan gereja nih yang dapat diikuti oleh kaum remaja.
Yang pertama adalah Anda bisa terlibat dalam anggota putra atau putri altar atau misdinar. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa terlibat untuk menjadi anggota paduan suara, atau Anda terlibat dalam kegiatan orang muda Katolik atau biasa disingkat OMK. Juga Anda bisa menjadi anggota, lektor, lektris, atau pemazmur. Dan Anda pun bisa terlibat dalam kegiatan Legio Maria, dan lain sebagainya. Sekarang marilah kita lihat apa manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja nih. Ternyata manfaatnya adalah iman kita bisa semakin berkembang. Nah, untuk mengembangkan iman seseorang dapat juga dilakukan dengan cara yang pertama tadi ada terlibat dalam pelayanan gereja, lalu yang kedua adalah belajar meneladani tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap dan komitmen iman yang baik, yang ketiga adalah membaca buku-buku rohani, dan yang keempat, berdoa dan mengikuti perayaan sakramen. Nah, sekarang kita akan mendalami ajaran gereja tentang peran gereja dalam perkembangan pribadi. Marilah sekarang kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja. Melalui kesaksian hidup dan iman mereka itulah, iman gereja akan Yesus Kristus dan pelayanannya diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia yang lahir di kemudian hari dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sekarang marilah kita lihat bersama ajaran gereja menurut Katekismus Gereja Katolik, artikel 2030. Orang yang dibaptis menjalankan perutusannya di dalam gereja, persekutuan semua orang yang dibaptis. Dari gereja yang menerima sabda Allah yang mencakup petunjuk-petunjuk hukum Kristus. Dari gereja yang menerima rahmat sakramen-sakramen yang menguatkannya di jalan. Gereja memberi kepadanya contoh kekudusan. Di dalam perawan Maria tersuci ia melihat bentuk dan sumber kekudusan ini. Ia melihatnya dalam kesaksian murni dari mereka yang menghidupinya. Ia menemukannya dalam tradisi rohani dan dalam sejarah panjang para kudus yang mendahulinya dan yang hari peringatannya sekarang dirayakan dalam liturgi. Kita harus tahu bahwa para pendahulu kita dimulai dari Yesus Kristus, para rasul, juga dalam gereja Katolik ada santo dan santa yang peringatannya masih kita peringati dalam liturgi hingga saat ini. Nah, maka dari itu, dari gereja kita memperoleh. Yang pertama adalah sabda Allah yang mencakup hukum-hukum Kristus, kemudian yang kedua adalah rahmat sakramen, dan yang ketiga adalah teladan kekudusan. Setelah mendengarkan pemaparan tadi, marilah sekarang kita lanjutkan dengan refleksi. Marilah kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya sudah mengenal warga Katolik di sekitar tempat tinggal? Apakah saya mengenal pemuka umat di lingkungan saya? Apakah saya mendoakan para pemimpin gereja saya? Apakah saya terlibat aktif dalam kegiatan gereja? Dan apakah kehidupan iman saya dapat diteladani oleh teman-teman? Ini menjadi PR kita semua.
Dengan demikian, selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat dipahami dengan baik, dan semoga iman kita semakin berkembang dengan mengikuti berbagai kegiatan gerejani. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.